Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Aku nggak tahu video ini akan tayang kapan, mungkin antara Sabtu dan Minggu. Dan ini sebetulnya hanya obrolan kecil yang sepertinya juga aku harap sih jadi bahan kewaspadaan. Jadi video hari ini tuh Mas Teh pengen menyampaikan satu dan lain hal yang agak lumayan genting sepertinya. Bagi saya juga lumayan berat menyampaikan ini, tapi ini hal yang memang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran atau bahan kehati-hatian tentunya. Sesuai dengan judul yang kalian baca di video ini, Mas Teh mau bahas soal pesan Eyang Maung Telon, yang notabene beliau ini memang menaungi wilayah Pajajaran, Jawa Barat khususnya. Beliau menyampaikan satu pesan dan juga satu hal terkait dengan obrolan kita. Jadi kemarin itu Mas Teh ngobrolin soal banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, yang aku rasa aku melihat sesuatu yang sepertinya justru ini jadi awal gitu loh. Oke, ini satu hal yang terjadinya lumayan jauh dan setiap 5 tahun sekali, tapi ini memberikan warning yang artinya juga cukup bahaya. Intinya nanti di video ini Mas Teh akan sampaikan apa hasil obrolan Eyang dengan saya, kemudian Mas Teh juga akan jabarkan sedikit lebih luas terkait dengan warning Eyang terkait dengan Jawa Barat yang harus waspada terkait dengan sesuatu tersebut. Apa itu nanti kita jabarkan lebih luas ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, diberikan keadaan yang baik, rezeki baik, urusannya baik, hajatnya baik, selalu dalam lindungan Allah pastinya, dan semoga orang-orang baik didekatkan kepada kita-kita yang insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang baik. Amin. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi, dan yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya ndang lunas. Dan sekarang yang sedang berjuang untuk kehidupannya masing-masing, saya hanya bisa mendoakan semoga Allah angkat, Allah permudah perjuangan yang sedang jenengan lakukan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semangat orang baik, harus selalu semangat ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah absen terima kasih. Yang sudah tulis hadir di kolom komentar, maaf saya nggak bisa balas satu-satu, pokoknya terima kasih banyak untuk kehadirannya.
untuk absennya terima kasih banyak nggih. Terima kasih. Nah, yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum, ayo dong ya. Support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer ya. Terima kasih banyak. Aku sih masih ngerasain ini ya. Jakarta ini juga masih dikasih hujan, masih dikasih panas, masih dikasih tapi lebih cenderung ke hawa dingin ya. Tapi jujur teman-teman, aku nggak pernah ngerasain nggak gerah, selalu gerah. Walaupun di malam hari sekalipun dengan cuaca yang hujan seharian, ngidupin AC aku masih gerah. Ada yang ngalamin nggak sama seperti aku? Itu yang aku rasain teman-teman, dan ini lumayan aneh sih. Dimana orang kedinginan sudah dengan cuacanya dingin, hawanya dingin, tapi kenapa saya masih gerah? Kadang-kadang ini jadi satu pertanyaan yang dalam tanda kutip menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang harus saya pikirkan, hal yang harus saya cerna lagi, apakah saya ini sedang merasakan gejolak alam tertentu? Kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi kalau kalian yang di rumah ngerasain gak sih sama seperti saya, meskipun hujan tapi semromong dulu Rek. Jadi gerah banget sih enggak, tapi tetap aja keringetan, tetap kayak apa ya, hawanya dingin tapi semromong panasnya tuh nggak hilang-hilang. Kalau sama berarti kita sejodoh. Asik. Teman-teman, sebelum kita membahas topik kita hari ini, saya masih mau ngalap berkah dari teman-teman semua, masih minta rezeki, masih minta doa, masih minta bantuan dari teman-teman. Mas Tulus minta didoakan semoga sedekah nasi box kita di bulan Desember ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik. Sehat berkah melimpah bagi teman-teman semua yang sudah mendoakan. Kalau mau bantu gimana Mas Tulus caranya? Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah kalian saja. Mau digenepi boleh, mau dikit mau banyak boleh ya. Gusti Allah berkahi sedekahnya jenengan yang sedekah, amin. Allah berkahi juga usahanya, keluarganya, segala urusannya. Semoga Allah jadikan berkah bagi jenengan yang berbagi sedekah ke nasi box Jumat berkah, amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian teman-teman yang bersedekah, semoga rezekinya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin, hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Kemudian sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah, amin ya Allah. Dan jenengan bersedekah, jenengan gampang sedekahnya, insya Allah jenengan juga akan digampangkan segala urusan dan rezekinya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih. Minyak bidara saat video ini tayang berarti belum ada pengiriman ya teman-teman. Adanya di hari Senin. Aku nggak tahu akan tayang kapan, tapi aku siapkan saja video buat nemenin kalian. Hari Senin baru akan ada pengiriman minyak bidara. Oke, terima kasih banyak. Yang masih mau inden silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama alamat lengkap, kemudian kode pos RT RW-nya. Seperti biasa formatnya, kalau WhatsApp Mas Tulus saya pesan satu, alamat saya ini, kode posnya ini. Seperti itu nggih. Oke. Terima kasih banyak. Sebetulnya obrolan ini tuh bukan obrolan yang mengerikan atau obrolan yang secara khusus saya buat dengan Eyang Maung Telon. Tapi saya tertarik untuk cari tahu dari beberapa komponen. Ini jujur ya, ini dari hitungan angka. Sebelum saya ngobrol sama Eyang itu, saya tuh benar-benar penasaran. Penasarannya kenapa kok justru dari poin-poin angka yang saya baca di balik musibah yang ada di Bandung, yang ada di Sukabumi, ini yang terbaru adalah viralnya Sukabumi yang mengalami banjir. Jadi
Di Sukabumi ini juga sudah 5 tahunan teman-teman. Setiap 5 tahun katanya selalu ada musibah besar atau banjir bandang seperti ini. Tetapi yang di akhir 2024 ini, di tanggal 4 Desember ini, merupakan kejadian yang terbesar sepanjang sejarah setiap pengulangan 5 tahun. Itu yang saya baca. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, aku tuh tertarik membahas ini sebelumnya ngobrol sama Eyang karena memang aku baca-baca terkait dengan gempa yang di Sumedang, gempa yang di Cianjur kemarin, kemudian ya salah satunya banjir bandang yang di Sukabumi. Poin terkuatnya memang adalah elemen tanah, teman-teman. Elemen tanahnya luar biasa. Disitulah aku mulai harus cari tahu dari biangnya Jawa Timur lagi. Biangnya Jawa Barat dong, biangnya Pajajaran. Karena Eyang Maung Telon itu lumayan sering banget ketika Pajajaran sedang akan ada guncangan, ada sesuatu, bahkan beberapa kali juga tepat. Nah, di sini di video ini saya ingin menjabarkan sedikit hasil obrolan saya dengan Eyang Maung Telon, di mana ketika saya yang ini di Sukabumi ini semuanya dilanda musibah. Dari semua sisi ada. Kemudian dari semua elemen, kenapa saya melihat elemen tanah untuk Jawa Barat ini menjadi yang terkuat. Malah setelah saya sampaikan sampai pertengahan awal 2025, yang tadi bilang pertengahan 2025, berarti masih ada waktu yang cukup panjang sampai di bulan 5 2025 atau bulan Mei itu ada potensi besar yang bisa terjadi di wilayah Jawa Barat, khususnya ketika sedang pergantian atau peralihan musim ini terkait dengan guncangan yang berhubungan dengan elemen tanah. Eyang Maung Telon malah menjabarkan beberapa hal di mana satu sisi ini berkali-kali Eyang bilang lagi. Di tahun lalu Eyang juga sempat mengingatkan orang-orang Pajajaran, orang Sunda, khususnya keturunan Sunda, untuk bersedekah atau mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar ketan. Tetapi dari obrolan ini kembali mencuat pesannya Eyang tadi. Kenapa ketika saya tanya, kenapa ini elemennya tanah? Kenapa Eyang tiba-tiba, saya lagi ngomongin tanah, tiba-tiba Eyang bilang kalau anak cucuku suruh makan ketan. Anak cucuku suruh makan ketan atau sedekah ketan. Kenapa tiba-tiba Eyang menyampaikan itu? Di mana obrolan kita sedang mengarah ke tanah, elemen tanah, dengan tiba-tiba beralih ke pembahasan kita soal ketan. Dan ternyata ketan itu ternyata adalah simbol perekat, teman-teman. Simbol perekat, simbol pengikat. Karena yang dimaksud Eyang, kamu pengen tahu kenapa tanah ini menjadi elemen terkuat yang kamu baca. Karena ada keretakan yang sudah dibuat oleh masyarakat Pajajaran sendiri khususnya. Jadi Eyang memberikan warning terkait dengan masyarakat Pasundan khususnya atau orang Sunda khususnya di wilayah Pajajaran khususnya untuk bersedekah atau mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar ketan supaya raket, supaya lengket, supaya ada yang direkatkan lagi, karena memang ada elemen tanah yang dikhawatirkan akan bergejolak di Pajajaran dari akhir tahun sampai pertengahan bulan Mei. Naudzubillah min dzalik. Aku berharap mudah-mudahan tidak, tetapi mohon maaf teman-teman, mungkin nanti setelah ada yang nonton video ini ya, ada yang melakukan riset terkait dengan wilayah Jawa Barat sendiri untuk kewaspadaan tertentu terkait dengan akan adanya sesuatu terkait dengan elemen tanah ini. Karena Eyang Maung Telon itu jarang memberikan warning, tapi warningnya beliau suka ada benarnya. Karena naungannya Eyang Maung Telon itu memang betul di wilayah Pajajaran atau Jawa Barat. Beliau menyampaikan elemen tanah yang bisa bergejolak di sini masih kembali seperti sebelumnya. Beliau menyampaikan ada beberapa titik yang memang sepertinya akan ada guncangan. Termasuk salah satunya adalah pergerakan tanah. Itulah kenapa Eyang bilang di awal untuk tiba-tiba ngobrolin atau ngomongin ketan atau anak cucunya, khususnya orang-orang Pajajaran yang keturunan asli Pajajaran atau tinggal di Pajajaran, untuk mengkonsumsi atau bersedekah ketan. Wujudnya adalah merekatkan sesuatu yang retak. Filosofinya adalah bersedekah dengan ketan. Ketan tadi memang adalah sesuatu atau makanan atau benda yang lengket untuk merekatkan atau menutupi atau menahan keretakan yang mungkin muncul di balik
eh, retak-retak yang dimaksudkan Eyang. Jadi kembali ini malah agak aku sambungkan dengan yang disampaikan Trondol ya. Eyang menyampaikan bahwa perubahan atau perpindahan tanah ini ada kemungkinan kemudian retaknya atau pergeseran tanah, tanah bergerak, longsor, kemudian juga pergerakan tanah. Bahkan Eyang tadi bilang kalau eh apa sih yang cembung bisa jadi ada tanahnya di luar gitu loh. Apa sih kalau ngomong bahasanya tadi apa sih Rek? Tanahnya tuh cembung, bangunan tuh cembung tapi tiba-tiba terisi tanah. Itu ada tanah yang muncul dari tanah dari tanah menuju ke atas, dari bawah menuju ke atas. Ada tanah yang nyembul ke atas. Itu juga akan mendorong. Ketika tanah tadi nyembul, pasti ada yang terdorong karena ada volume tanah yang harus keluar, kemudian di sampingnya harus tergerus. Jadi simbolnya itu seperti itu. Ada lahan cekung, kemudian muncul tanah. Nah, yang di pinggiran lahan cekung inilah yang akan tergeser. Ini hal yang sepertinya harus aku sampaikan ke kalian meskipun mungkin tidak akan tertarik dengan pembahasan ini. Karena keretakan atau perekat yang harus diretakkan tadi untuk merekatkan tanah yang kemungkinan bergerak, tergeser, kemudian longsor, gempa, dan seterusnya ini satu hal yang sudah menjadi langganan terjadi di Jawa Barat, teman-teman. Bahkan sesar di Jawa Barat ini lumayan banyak. Ya, dan aku cukup menarik ketika Eyang bilang bahwa retak yang disampaikan Eyang untuk menyatukan satu kesatuan itu bukan hanya satu kesatuan dari peretakan tanah yang akan retak tadi, tetapi termasuk dengan simbol kerukunan di Pajajaran ini sedang kurang baik-baik saja. Sedangkan saya sebagai orang awam, saya tidak tahu apakah tanah Sunda ini memang ada keretakan. Bahkan yang tadi bilang, kenapa anak cucu saya suruh makan ketan? Biar mereka bisa saling merekatkan satu sama lain, termasuk tanah yang akan retak. Nah, satu sama lain ini ketika saya tanya, apakah retak yang Eyang maksudkan orang Sunda akan bergerilya atau apa ya? Apakah orang Sunda ini akan bermusuhan dengan orang suku lain? Apakah mereka akan bermusuhan dengan orang-orang dari segi lain? Eyang menyampaikan bahwa justru yang dimaksudkan mereka bisa berantem tadi dalam tanda kutip justru berantem dengan asal usulnya, dengan apa sih istilahnya itu jati diri mereka sebagai orang Sunda. Ada banyak hal yang sudah tidak tidak dijaga, kemudian tidak dilestarikan, tidak diurus, malah justru dihilangkan. Jadi yang dimaksud Eyang pertengkaran dalam tanda kutip sesama itu ternyata sesama orang Sunda. Sesama orang Sunda yang lupa dengan asal-usulnya, kemudian juga orang Sunda yang tidak sesuai dengan adat istiadat yang sudah ditanamkan dari leluhurnya. Berarti orang Sunda mungkin sama seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa kan ada pepatah yang mengatakan, wong Jawa sojo sampai ilang Jawane. Mungkin sama dengan istilah Sunda. Ini pernah disampaikan Eyang tapi sudah lama sekali. Terkait dengan orang Sunda jangan sampai hilang Sundanya itu sudah mungkin ada 2 tahun yang lalu yang menyampaikan. Tapi ini kembali mencuat teman-teman. Berarti yang Eyang maksud di sini adalah kalian itu sedang diancam oleh sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Wallahu alam. Eyang juga makhluk Allah, jadi belum tentu yang disampaikan Eyang benar. Saya disclaimer dulu, jadi teman-teman nggak perlu serius. Nanti coba dilakukan penelitian, apakah memang ada pergerakan tertentu atau ada ada ancaman di sekitar Jawa Barat ini, apakah mungkin memang ada yang Mas T maksudkan, nanti silahkan cari tahu, tetapi itu hal yang disampaikan Eyang. Tetapi bukan berarti untuk dipercayai ya teman-teman. Jadi Eyang itu bilang bahwa memang Jawa Barat sedang diancam oleh pergolakan dengan elemen tanah, tetapi itu karena ulah orang Sunda itu sendiri lah istilahnya gitu. Maaf ya teman-teman, aku nggak bilang semua orang Sunda, tapi mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan sesuatu. Dan di akhir pesan beliau menyampaikan bahwa jangan pernah menghilangkan jati diri kalian sebagai orang Sunda. Itu adalah hal utama. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau kalian mau dijauhkan dari bala yang dalam tanda kutip
hal-hal yang tadi disebutkan atau sesuatu yang maaf yang Eyang sampaikan mengancam Jawa Barat bahkan sampai pergantian tahun ini salah satu hal yang bisa diredam ketika kalian itu bisa bersedekah ketan, ya. Bersedekah ketan di sini tidak selalu bersedekah ketan beneran, tetapi memperbaiki tabiat kita, memperbaiki asal usul kita, memperbaiki diri kita dalam artinya tubuh kita dalam bersinergi sebagai orang Sunda. Ngerti maksudnya? Aku bingung ngomongnya, aku takut kalian tersinggung. Nanti terkesan Mas Tulus ngejas orang Sunda begini. Enggak, demi Allah. Tapi maksudnya Mas Tulus adalah orang Sunda ini harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki. Justru bukan sama orang lain, tetapi sama diri kalian sendiri. Sesama suku, sesama orang-orang Sunda yang artinya memang harus ada yang diatur, harus ada yang diperbaiki, yaitu adalah sebuah kerukunan. Ini kan simbolnya retak ya teman-teman. Jadi simbol retak ini adalah sebuah kerukunan, kemudian juga bisa berdampak atau berarti sesuatu yang mungkin ini bisa diartikan sebagai keretakan kita terhadap jati diri kita, jati diri orang Sunda. Ini ada filosofinya. Jadi menurut aku ini sesuatu yang apa sih kalau kata Eyang tadi, beliau itu suka ngomong yang kayak gini. Aku tuh nggak suka kalau orang Sunda berbahasa Indonesia. Bukan berarti beliau tidak cinta dengan Indonesia, tapi sekarang beliau itu tidak suka ketika mendengar orang ngomong pakai bahasa Sunda tapi dibalas dengan bahasa Indonesia. Terlebih lagi ketika yang menjawab tadi itu tuh pure asli orang Sunda. Itu satu hal yang dibenci sama Eyang sebetulnya. Aku nggak memaksa untuk kalian percaya ya, tapi Eyang tuh nggak seneng dengan kosakata yang seperti itu. Berarti ada hal-hal yang harus diperbaiki. Mungkin nggak usah orang Sunda lah, orang Jawa juga banyak. Aku juga sering bilang sama Mijan sama Rina, ini simpelnya aku pribadi. Aku selalu bilang sama adik-adikku, ingat ya, anak kamu tidak harus kamu bahasakan Indonesia. Kamu boleh artikan dengan bahasa Indonesia secukupnya saja, mereka di sekolah akan menerima itu. Tapi karena walaupun Rina itu adalah orang Semendo atau istilahnya orang Palembang, Mijan ini orang Jawa, saya selalu bilang, jangan pernah berbahasa di antara salah satu bahasa mereka. Kalau bahasa daerah, suatu ketika Azam atau Bintang ini akan terbiasa dengan bahasa mereka di kampung karena mereka tinggal di kampung itu. Tetapi di sini makanya Rina itu masih sering bahasa Jawa dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena saya sering mengajarkan, intinya mau Mijan ini istrinya orang Palembang, mau Mijan istrinya orang Padang, mau Mijan istrinya orang Jawa sekalipun, Mijan tetap keturunan Jawa sama seperti saya. Mungkin di Sunda ini banyak orang-orang yang zaman sekarang sudah artinya nggak salah sih menasionalkan anak dalam berbahasa Indonesia, tapi mungkin agak kurang ketat bahasa. Ya boleh, harusnya sih sejajar ya. Nasionalisme yang ditanamkan ke anak itu sudah pas. Kemudian secara tradisional mereka juga mengerti asal usulnya. Oh ya, aku keturunan Sunda. Nah, yang tadi sempat bilang kalau aku nggak seneng orang tua ngomong pakai bahasa Sunda tapi dijawab pakai bahasa Indonesia. Kemudian Eyang juga sempat bilang bahwa banyak filosofi ataupun pepatah Sunda justru dijadikan sebagai media mantra yang salah. Dalam arti di sini mantra yang mungkin bisa mengarah ke sesuatu yang artinya untuk ilmu yang lain kah, untuk ilmu hitam kah, justru menggunakan mantra-mantra yang artinya ini sebuah filosofi Sunda yang bagus tapi dijadikan mantra. Kemudian orang mengharam-haramkan sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian ada beberapa tatanan yang artinya yang bilang ini sudah mulai punah di tanah Sunda. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ada satu hal yang sudah mulai punah, sudah mulai tidak dilestarikan di Jawa Barat. Jadi artinya sepertinya Jawa Barat harus diruat deh teman-teman. Jawa Barat mungkin harus ada sedekah bumi yang digelar oleh pemimpin mungkin atau pemimpin dusun atau apa untuk mengembalikan fungsinya tadi. Jadi ada tatanan, ada ajaran lama ya aku sih nggak bisa. Kalau aku sempat bilang sama Eyang bahwa yang
Di negara kita nih banyak sekali keyakinan, banyak agama, banyak juga kepercayaan tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aku nggak bisa mengedepankan orang Sunda harus dengan agama lamanya, orang Jawa dengan agamanya lamanya. Itu tidak bisa. Perkembangan zaman memang sudah banyak sekali keyakinan-keyakinan tertentu yang masuk ke Indonesia. Jadi aku sempat menyampaikan itu. Sayangnya kalau bisa sih hal seperti itu jangan sampai dihilangkan. Maksudnya di sini adalah ada koneksi antara keyakinan yang lama. Aku nggak nyarankan kalian kembali ke posisi yang lama ya. Tapi ada ajaran yang lama ini kalau bisa tetap dilestarikan, tetapi memang tidak dipaksakan, tetapi kalau bisa semua dikembalikan kepada fungsinya. Dasar yang disampaikan Eyang di sini adalah orang Sunda nggak boleh lupa dengan Sundanya, orang Sunda harus dengan caranya, dengan adabnya. Apabila berbahasa mungkin bisa lebih diperbaiki. Kalau saya aja kadang-kadang ya kesel ya kalau ngomong sama teman-teman orang Jawa, terus saya ngomong pakai bahasa Jawa, dijawab pakai bahasa Indonesia. Kesannya itu kayak mereka tuh malu jadi orang Jawa gitu loh. Sama dengan yang disampaikan Eyang. Eyang itu kesel dengan anak-anak sekarang yang artinya justru mereka tuh malu sebagai orang Sunda. Nah itu yang disampaikan Eyang. Nah berarti ada beberapa hal yang harus diperbaiki di Jawa Barat. Mungkin ada yang nonton video ini, silahkan kalian cerna. Kalau yang paham, kalau yang mengerti, pasti kalian mengerti dengan yang saya maksud. Tapi kalau yang tidak paham, saya kembalikan ke kalian lagi bahwa ini hanya sebuah pesan, sesuatu yang belum tentu terjadi. Tetapi ancaman itu bisa jadi ada. Berarti harus ada yang diperbaiki ya. Selaman slumun selamat. Jadi kalau kalian tanya, Mas Tulus kan Eyang bilang Jawa Barat sedang ada ancaman elemen tanah. Ini bisa longsor, gempa, pergeseran tanah. Tadi bahkan ada yang nyembul dari dari bawah ke atas, kemudian yang pinggir akan terkena. Itu tuh gambarannya cuma ya tanah cembung, muncul pinggirnya kegerus gitu, hanya itu. Kemudian kalau kalian tanya tolak balaknya apa, ya tadi bersedekah ketan, bersedekah sesuatu yang bisa merekatkan, mengkonsumsi itu. Bukan hanya bersedekah dalam tanda kutip, tetapi artinya ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari filosofi ketan tadi. Harus ada yang perbaiki kerukunan kita sesama orang Sunda, kemudian jati diri kita sebagai orang Sunda, dan seterusnya. Silahkan dicerna, silahkan disimak. Mungkin nggak akan tertarik dengan pembahasan ini, tetapi saya harap video ini manfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Amin, amin. Harapan saya betul-betul memang ya ini hanya menyampaikan, saya juga nggak tahu saya nggak ngerti soal kesenian ataupun tradisi orang Sunda sendiri. Mohon maaf, saya nggak paham soal itu. Tapi mudah-mudahan saya jadi bahan pengingat bagi teman-teman yang orang Sunda khususnya. Sama seperti orang Jawa yang tidak boleh hilang Jawanya, orang Sunda juga tidak boleh hilang Sundanya. Semoga manfaat ya orang baik. Saya minta maaf, saya nggak ada maksud menggurui atau keminter, tetapi ini mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran kita. Tahu bulat. Mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran buat kita untuk lebih waspada tentunya, dan mungkin ada penelitian khusus setelah ada yang nonton video ini, ada orang yang memang di bagian itu, PVMBG dan seterusnya, kemudian melakukan penelitian maksudnya, apakah memang ada ancaman yang disampaikan Eyang. Kalau bisa bagaimana cara penanggulangannya, dan diartikan lagi bahwa ketan yang dimaksud di sini adalah sebuah kerukunan yang sudah mulai retak tadi. Berarti harus ada yang didekatkan. Artinya banyak silaturahmi aja banyak rezeki. Berarti kalau sesuatu yang didekatkan tadi juga untuk tujuan baik, berarti harus ada yang diperbaiki ya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya terkesan gue atau komentar, saya nggak ada maksud di situ. Jadi saya minta maaf kalau kalian beranggapan Mas Tulus ki sok-sokan, Mas Tulus tuh sok pinter. Saya minta maaf soal itu. Tapi saya memang ngomong apa adanya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian simak ya. Saya nggak akan bisa jadi seperti yang kalian mau 100% karena kalian bukan Tuhan di mata saya. Insya Allah ketemu di next video lagi, dan video yang saya tayangkan manfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Saat ini teman-teman yang sedang nonton video ini, yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin.
Mesti lo kamu tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sedang sakit, Mas Teh doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, dagangan laris manis untuk yang dagang. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga keluarga, juga tim, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Besar harapan saya teman-teman nyambung dengan yang saya sampaikan. Sebenarnya ada yang lebih lugas, ada yang lebih detail, tapi aku nggak bisa menjabarkan lebih jauh karena kalau sampai saya jabarkan lebih jauh akan ada pihak-pihak yang tersinggung, kemudian akan saling menyalahkan satu sama lain. Jadi ini sengaja aku bungkus begini, semoga teman-teman yang nonton yang lain juga paham. Pokoknya kalau yang ngerti pasti paham yang saya maksudkan. Silahkan dicerna ya, semoga manfaat. Amin. Mas Teh pamit dulu, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.